Hai, selamat datang di video saya di mana saya akan berlatih untuk ngomong pelan dan berlatih untuk berbicara dengan baik. Ini adalah hari ke-57 di mana saya akan bikin 100 video atau 100 hari berbicara di depan kamera. Sudah jelas tujuan dari video ini dibuat atau tujuan untuk berlatih berbicara adalah meningkatkan skill dalam berbicara. Karena saya ingin menjadi seorang konten kreator yang baik, seorang konten kreator yang membagikan informasi, edukasi, tutorial, dan manfaat kepada orang lain. Saya ingin membagikan banyak sekali manfaat melalui konten saya. Dan untuk bisa membagikan manfaat, tentunya saya harus bisa berbicara dengan baik. Kalau saya ngomong panjang lebar, saya edit berjam-jam, saya nulis skrip berjam-jam, tapi orang lain nggak paham, artinya komunikasi saya gagal dan penyampaian informasi saya gagal. Maka dari itu saya harus terus berlatih berbicara agar saya bisa meningkatkan skill komunikasi dan bisa menyampaikan edukasi dengan baik. Sehingga orang lain atau Anda bisa paham apa yang saya katakan dengan mudah. Dan juga Anda bisa menyerap informasi yang saya bagikan. Dan di video ini, saya berlatih berbicara pelan menggunakan metode yang sama, yaitu baca buku, membuka mulut yang lebar, dan membaca dengan volume yang tinggi. Dan selanjutnya saya akan mencoba untuk menjelaskan materi apa yang baru saja saya baca. Dan di akhir sesi, saya juga akan berlatih menggunakan metode yang baru, yaitu menentukan satu kata yang random dan mengeja kata itu. Dan langkah selanjutnya adalah membuat kalimat atau membuat paragraf menggunakan kata tersebut. Jadi, 5 menit baca buku, 5 menit latihan berbicara pelan, dimulai dari sekarang. Bicara itu ada seninya. Rahasia komunikasi yang efektif ditulis oleh Oh Soo Hyang, dosen dan pakar komunikasi terkenal di Korea Selatan. Ucapan yang menidurkan, matematika yang membuat mengantuk. Saya bingung melihat murid-murid saya tidak bisa fokus ke pelajaran. Bagaimana caranya supaya tenggorokan tidak serak sehingga saya bisa mengajar dalam waktu yang lama? Demikian pertanyaan guru-guru yang mengajar di sekolah atau lembaga pendidikan. Kalau boleh berbangga, nilai evaluasi pengajaran saya di sekolah dan tempat pelatihan selalu bagus dan diminta untuk mengulangi. Mungkin itu sebabnya guru-guru lain menaruh harapan besar dan berkonsultasi banyak hal kepada saya. Mereka juga ingin kelasnya disambut antusias oleh para muridnya. Di setiap sekolah pasti selalu ada guru yang kelasnya digemari para muridnya, dan tidak sedikit pula yang tidak. Jika sang guru mengajar dengan sedikit antusias, maka murid-murid pun menjadi kurang tertarik dengan mata pelajarannya, sehingga nilainya pun menjadi jelek. Namun, ada juga beberapa guru yang mendadak bersemangat saat mengajar. Saya jadi terkenang guru matematika saya saat SMA. Beliau tidak pernah sekalipun bertatapan dengan murid-muridnya saat masuk kelas. Beliau sama sekali tidak tertarik terhadap murid-muridnya.
Beliau tidak pernah memanggil murid-muridnya dengan namanya. Hanya satu nama yang biasa disebutnya dari meja guru, yaitu ketua kelas. Setelah itu, beliau akan berbalik badan dan menulis di papan tulis. Lalu, bagaimana beliau menjelaskan apa yang dituliskannya? Beliau akan berbicara dengan suara yang datar dan juga lemah yang menjadi ciri khasnya. Keberadaannya tidak dapat kami rasakan, sehingga seakan-akan kami sedang diperdengarkan suara rekaman. Keadaan demikian membuat segelintir siswa yang tertarik mengikuti pelajaran matematika yang diajarnya. Sedangkan sisanya yang tadinya mau berusaha agar bisa, perlahan kehilangan minat dan juga berpaling. Akhirnya terbentuklah jurang yang semakin lebar antara siswa dan juga matematika. Meningkatkan konsentrasi pendengar. Tidak hanya satu dua orang yang memiliki kenangan tidak menyenangkan seperti ini kan? Betul. Oleh karena itu, saya dengan senang hati dan tidak segan-segan memberi masukan pada guru-guru yang berkonsultasi. Selain persiapan mengajar, banyak juga guru yang telah disibukkan oleh pekerjaan administrasi dan bimbingan konseling siswa. Namun, mereka menunjukkan keinginan yang kuat untuk berubah dan berharap kelasnya bisa disukai dan lebih dekat dengan para siswa. Dari obrolan dengan para guru ini, saya menyimpulkan ada 3 keterampilan yang diperlukan dalam berbicara untuk bisa mengajar dengan baik. Tips ini dapat digunakan pada saat mengajar dan juga presentasi di berbagai bidang. Yang pertama adalah menggunakan suara yang tidak menidurkan pendengar. Yang kedua adalah menjaga tenggorokan. Dan yang ketiga, dengarkan dengan seksama. Oke, barusan saya belajar mengenai cara bicara agar tidak menidurkan orang lain. Tentunya saya juga harus belajar cara ini, karena tujuan saya adalah menyampaikan informasi atau edukasi melalui konten saya. Kalau saya berbicara dengan cara yang membosankan, bicara dengan nada yang flat dan tidak semangat, sudah pasti penonton saya atau Anda akan bosan dan tidak melihat konten saya. Gimana caranya coba orang nggak nonton tapi saya bisa menyampaikan informasi tersebut? Sudah pasti tidak mungkin. Kalau saya ingin menyampaikan informasi melalui konten saya, artinya Anda atau orang lain harus nonton konten saya dari awal sampai akhir. Tapi kalau Anda bosan dan tidak antusias ketika nonton konten saya, artinya penyampaian informasi juga tidak maksimal. Dan saya juga belajar bahwa energi manusia itu kan saling menular. Kalau saya berbicara dengan cara yang malas, tidak antusias, sudah pasti Anda atau penonton saya juga tidak akan antusias. Kalau saya ingin penonton saya semangat, ya saya harus ngomong, saya harus bikin konten dengan semangat. Energi kita itu menular. Mau online atau mau offline, itu sama. Saya harus menyampaikan dengan cara yang semangat, dengan cara yang excited, sehingga Anda akan mendapatkan energi untuk semangat ketika nonton konten saya. Jadi, kalau Anda ingin orang lain semangat nonton konten Anda, mau tidak mau, Anda juga harus berbicara. Anda harus menampilkan bahwa diri Anda juga semangat.
Kalau Anda senyum, orang lain juga akan senyum. Kalau Anda sedih, orang lain juga akan sedih. Tapi kalau Anda bersemangat, excited, happy banget ketika ngonten, orang lain yang nonton pun juga akan semangat. Energi kita saling menular. Kita ngasih positif, hal positif datang kepada kita. So, itu adalah hal yang saya pelajari. Energi manusia itu menular. Saya memberikan energi yang positif, maka orang lain juga akan memberikan energi yang positif juga. Dan seperti yang sudah saya katakan sebelumnya, di akhir sesi saya akan berlatih untuk berbicara menggunakan metode yang baru, yaitu menentukan satu kata yang random dan mengeja kata itu. Langkah selanjutnya adalah membuat kalimat atau paragraf dari kata tersebut. Dan kata hari ini adalah microphone. Microphone, M-I-C-R-O-P-H-O-N-E, microphone. Jadi, ini adalah alat yang saya gunakan untuk bikin konten. Alat ini namanya adalah microphone. Dan fungsi dari microphone ini adalah untuk menangkap suara saya dengan jelas. Dan data juga menyampaikan bahwa audio itu sangat penting dalam bikin konten. Kalau video Anda jelek tapi audionya bagus, orang lain bisa stay. Tapi kalau video Anda jernih, video Anda bagus tapi audionya jelek, orang lain akan pergi. Jadi investasi pada alat ini sangat penting untuk bikin konten yang jauh lebih bagus. Jadi itu adalah latihan untuk hari ke-57 dari 100 latihan untuk berbicara di depan kamera. Saya harap video ini bermanfaat untuk Anda. And as always, I pray for your success like I pray for my own. Thank you for watching this video and I wish you all the best.